saat ini Iya. AI tools tidak akan bisa menggantikan profesi video editor. Karena kenapa? Yang mengoperasikannya siapa? Iya. Seorang video editor juga. Betul. Tapi perusahaan memang menuntut Iya. dan meminta karyawannya agar bisa beradaptasi. Yang paling sangat berasa di luar adalah kita tidak banyak membuang waktu untuk rapat, meeting. Itu benar-benar bisa menghasilkan produktivitas yang jauh lebih tinggi. Oke, assalamualaikum, halo Sobat Otka. Kita bertemu lagi di Cerita Otka. Hari ini saya kedatangan teman dan juga senior yang bisa dibilang punya banyak project nih. Nah, ini salah satu yang bisa kita bilang warga dunia. Kenapa? Karena tempat tinggal boleh di mana aja, tapi projectnya kelas dunia. Nah, kita ketemu dengan Mas Debi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar nih, Mas Debi? Alhamdulillah sehat. Nah, Mas Debi ini senior saya nih dulu nih teman-teman di TV. Salah satu editor yang jadi andalan kita juga biasanya nih. Masih ingat nggak Mas Debi? Proyek-proyek dulu ya? Iya, masih di TV. Di TV-nya di sana ya. kemudian apa proyek-proyek di luar juga kita lumayan ada beberapa ya. Betul. Yang kita kerjasama ya. Nah, Mas Debi, boleh tahu nggak setelah dari TV kesibukannya apa nih? Oke, ya, setelah dari TV sebenarnya kan latar belakang dulu kali ya. Latar belakang dulu, saya itu kan lulusan IT sebenarnya. Lulusan IT, 1 tahun di dunia IT, kayak ngerasa bosen. Iya. Temen masuk salah satu stasiun TV swasta paling populer gitu. Boleh sebut? Ya boleh aja, sebut aja aman. Dia ke Trans 7 gitu. Lalu beberapa bulan kemudian saya coba ke Trans TV dan ya masuk sana bareng sama Rudi juga ya di sana ya. Lalu setelah itu biasa ya 6 tahunan gitu. Ya udahlah, bosennya tuh kayak lebih aduh ini kerja di TV shift malam, tanggal merah masuk, lebaran jaga kandang, dalam tanda kutip gitu kan. Kita nggak bisa kumpul keluarga terlalu sering gitu. Makanya saya berinisiatif mencari tantangan lain ke sebuah startup. Waktu itu memang ngincar waktu 2019-an itu startup lagi naik daun ya. Benar, semuanya ke startup ya. Betul, startup itu lagi menawarkan penghasilan sama benefit yang gila-gilaan waktu itu. Akhirnya saya ke Ruang Guru, startup edtech terbesar di Asia Tenggara sampai saat ini. Nah, di sana juga 6 tahunan gitu kan. Salah satu mungkin kalau misalnya teman-teman di sini yang nonton Clash of Champion dan Academy of Champion ya itu saya salah satu video editornya yang luar biasa ngerjain ya sampai malam. Kameranya kira-kira Rudi bisa tebak ada berapa kamera sih di syutingan seperti itu? Kalau level gitu kayaknya banyak ya kamera tuh ya. Iya. Tebak aja. Nyampe 10 nggak? Lebih dari 10. Ya. Total kita pernah sampai 46 kamera. 46 kamera di seluruh ruangan syuting. Jadi kita mensinkronisasi layer sampai 46 minimal dan sampai layer atasnya itu untuk lower third gitu, grafisnya itu bisa sampai 70-an. 70 layer. Itu screennya dibikin portrait nggak lo? Enggak. Kita bikin ya bertingkat. Kita maksimalkan karena waktu itu ya memang cuma satu monitor gitu ya buat ngeditnya kayak gitu. Cuma ya luar biasa itu pengalaman paling mengesankan sebenarnya ngedit Clash of Champion kayak gitu. Lalu setelah itu biasa, alhamdulillah anak lahir dan keinginan untuk di rumah lebih besar dari sebelumnya. Pasti ya panggilan seorang ayah di rumah ngelihat anak tumbuh gitu kan di rumah. Jadi saat setelah project selesai Clash of Champion sampai season 2 saya ngedit itu, akhirnya saya coba peruntungan mencari pekerjaan di luar negeri. Oh, itu freelance ya jatuhnya? Apa langsung full time? Pertama freelance, mikirnya karena teman itu pernah sering dapat di Upwork. Oh di Upwork ya. Di Upwork dapat, Fiverr dapat ya. Saya coba peruntungan di situ, nggak dapat. Itu kan freelance ya. Iya benar. Nah, tapi nggak tahu kenapa ya rezekinya adanya di full time. Jadi dari LinkedIn, selalu dapatnya full time. Jadi pertama itu dapat di US company, ya dia memproduksi short video, podcast, ya seperti ini ya, seperti kita ini. Lalu setelah itu dapat juga di Aussie, Australia itu, tapi freelance. Oke. Nah, dia nawarin full time, saya nggak mau.
Karena sudah dapat yang di US. Kalau misalnya freelance saya nggak bisa. Kayak gitu ya. Kalau full time saya nggak bisa. Bisanya cuma freelance gimana? Oke, jadi mengerjakan beberapa project untuk ya ads, advertising seperti itu ya. Lalu juga motion gitu juga saya ngerjain juga gitu. Lalu dan setelah itu dapat di perusahaannya sekarang di Europe company. Yang di US sama Australia udah selesai? Sudah selesai. Sekarang di Europe nih? Fokus di Europe karena memang ya alhamdulillah penghasilannya lebih tinggi. Dan ya istilahnya bisa settle di hidup di Indonesia gitu dengan memikirkan bagaimana nanti mengerjakan proyek-proyek lain. Tapi yang jelas memang setelah di 2 perusahaan yang besar ya bisa kita katakan ya udah tujuan saya setelah itu ya pasti ke luar negeri. Ke luar negeri juga. Iya. Wah, keren. Dan berarti dari tahun berapa tuh mulai kerja untuk perusahaan luar negeri ini? Baru 1 tahunan sih. Belum lama. Baru 1 tahunan. Udah 1 tahun lebih sih ya. Kayak gitu. Jadi ya banyak suka dukanya sih. Masya Allah. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih, Mas Diri, terkait gimana sih caranya dapat project, dapat kerjaan dari luar negeri gitu kan? Kan kalau teman-teman tahunya freelance di Upwork, Fiverr gitu aja kan tahunya gitu. Ya gimana sih setup akun, terus caranya nyari-nyari klien gitu. Kalau Mas Devi dapatnya full time nih. Nah, caranya gimana sih awalnya? Sebenarnya yang pertama kita harus perbaiki ya. Pertama itu balik lagi CV atau portfolio. Dan kita harus punya showreel. Nah, untuk tipe pekerjaan seperti saya ini seorang video editor atau misalnya kalian di rumah menjadi motion graphic designer atau graphic designer seperti itu yang modelannya industri kreatif lah ya bisa dibilang kayak gitu. Kalian harus punya showreel. Mau itu kalian graphic designer kan cuma gambar-gambar aja. Bikinin aja showreelnya. Misalnya 1 menit gitu kan, 1 menit. Itu karena itu sangat-sangat penting. Karena kenapa? Orang luar itu ngelihat nggak terlalu banyak ngelihat, misalnya kita pengalaman kita tuh banyak ya CV ATS friendly kayak gitu ya, nggak akan dibaca semuanya. Nggak akan. Percaya sama saya. Malah mereka mengklik itu 1 folder portfolio, mereka klik 1 atau 2. Nah, seperti itu. Kalian urutkan yang paling bagus yang mana sih, gitu kan? Misalnya 1 titik project kalian yang mana, 2 titik project kalian mana, biar berurut tuh di Google Drive misalnya ya. Seperti itu. Nanti saat mereka klik itu kesan pertama dari situ. Nah, dari situ. Lalu juga CV portfolio dan showreel. Yang kedua, saat apply, usahakan apply-nya itu ke kita sekarang berbicara LinkedIn dulu ya, belum ke Upwork sama Fiverr dan sejenisnya. Saat apply ke sana, usahakan memang ke orang-orang yang membuka lowongan langsung. Dari perusahaannya langsung ya? Dari perusahaan langsung. Karena ada fenomena begini, Om Rudi ya. Di LinkedIn itu banyak banget orang yang dalam tanda kutip aji mumpung menaikkan engagement. Betul. Ya. Ini yang lagi rame nih sekarang nih. Lagi rame. Jadi mereka itu nulis dibutuhkan, katakanlah ya ini contohnya video editor untuk mengedit short video, long video, podcast dan segala macamnya gitu kan, promotional video dan segala macamnya. Lalu jika Anda tertarik, komen interested. Atau itu. Yang paling kedua yang paling sering itu adalah silakan tulis alamat email kalian di situ. Jangan daftar ke orang-orang kayak gitu. Karena saya yakin mungkin nggak 100% ya, tapi di atas 90% dia hanya mengincar engagement. Percayalah. Karena logikanya nggak akan ada HRD atau yang merekrut capek-capek ngeliatin satu persatu profil. Udah itu ngirimin apa? Karena mereka ngedrop email, HRD harus ngirimin satu-satu. Nggak ada yang mereka juga udah banyak itu pusing itu kerja itu. Itu nggak mungkin seperti itu. Nah, hindari hal-hal seperti itu. Jadi misal, katakanlah satu perusahaan yang kalian incar, itu dia buka nggak? Biasanya kan di LinkedIn itu kan sosial media profesional untuk bekerja kan ya. Mereka ada posting job ya. Kita ke panel yang job, lihat ada nggak dibuka. Kalau misalnya nggak ada, memang lagi tidak ada. Seperti itu. Hampir tidak mungkin ada perusahaan yang buka di luar itu. Karena kenapa? Itu mereka kan harus sistematis ya. Gitu. Nggak mungkin mereka buka lowongan tanpa sepengetahuan kepala HRD-nya lah, divisi HCC dan segala macamnya, seperti itu. Jangan daftar ya ke yang hanya mengincar engagement itu. Nah, saya dapatnya itu ke perusahaan, memang perusahaan yang membuka lowongan di Indonesia.
Oke. Jadi gini Rud, perusahaan-perusahaan asing, Iya. baik di US atau Iya. Europe gitu, bahkan di Singapura juga Iya. ya, itu membuka biasanya di bawahnya itu ada lokasinya. Ya, benar. Ada worldwide, Iya. ada SEA, Southeast Iya, Asia, Southeast Asia. ada APAC, Iya. Asia Pasifik, Pasifik. terus ada LATAM, Iya. Latin Amerika. Iya. Nah, kalau misalnya kalian ada lowongan, ih bagus nih kayaknya buat gue bisa apply nih, Iya. tapi buat LATAM nggak akan kepilih. Akan dapat ya. Karena mereka harus menyesuaikan zona waktu. Iya, iya. Ya. Nah, kalau misalnya apa kirim Asia Pasifik, Mm-mm. ya kita termasuk Southeast Asia, kita juga termasuk. Iya. Indonesia apalagi itu memang khusus Indonesia. Iya. Saya dapatnya yang di perusahaan US, Aussie ataupun yang Europe, Iya. pas yang memang Indonesia sama Southeast Southeast Asia. Asia. Ya, langsung dilihat, saya kirim. Saya juga perbaiki CV ya, maksudnya Iya. CV-nya rapi, terus juga saya punya website sendiri. Iya, iya. Hasil karya gitu kan, semacam portfolio. Iya. Lalu juga saya bikin di ini loh, Linktree. Oke. Ya, yang apa sih dia tuh ya Iya. berlist-list kayak gitu Kumpulan ya. gitu, Kumpulan itu misalnya short video Iya. gitu kan, educational content video segala macam kayak gitu sampai bawah. Nah, mereka tinggal pilih, tinggal klik bikin kayak gitu karena itu sangat memudahkan mereka. Jangan sebenarnya boleh sih di Google Drive kita kumpulin satu folder, cuma kayak nggak rapi aja ya. Dan susah buat ini ya, buat recruiter tuh buat navigasi itu nyari-nyari lagi bolak-balik Betul. lebih harus di-download lagi gitu kan. Kadang ada yang nggak bisa langsung di play kan, harus download. Kadang-kadang belum kebuka kuncinya masih kekunci gitu, Betul. aksesnya belum dapat. Kalian harus menghubungkannya, akan harus membuat LinkedIn, Iya. Linktree, maaf. Dan kalau bisa, kalau misalnya punya YouTube pribadi, YouTube pribadi bukan channel gitu ya, maksudnya kalian showreel-nya atau video-video kalian itu diupload di YouTube karena YouTube itu bisa langsung play di Linktree itu. Jadi nggak usah, ya bener ya tadi yang Rudy bilang, nggak usah kita buka, kadang nggak bisa di download tuh di Google Drive karena memang nggak bisa gitu ya, terlalu besar filenya. Seperti itu. Lalu setelah itu mungkin mereka melirik saya dengan kualifikasi dan pengalaman yang dimiliki, dan akhirnya dites. Dikasih tes. Dikasih tesnya itu ada tiga video gitu kan, dan keseluruhannya ya singkat cerita lolos seperti itu. Lalu negosiasinya itu di email. Via email ya. Via email. Jadi lucunya perusahaan saat ini yang saya bekerja di sana adalah ini menurut saya ya, bukan perkataan mereka, tapi menurut saya mereka itu sangat menghindari meeting online. Iya. Karena menurut mereka kayak buang-buang waktu. Kalau misalnya by text itu sudah sama-sama dipahami ya. nggak perlu lagi tuh meeting gitu. online, phone call kayak gitu-gitu. Kalau seperti itu biasanya itu evaluasi yang memang harus kita hadir di sana, misalnya satu tim atau memang ada pengumuman yang sangat penting yang memang harus empat mata gitu kan. Karena pertama, buang-buang waktu. Sekarang gini, kalau misalnya kita ya ada 2 orang meeting online 1 jam atau 2 jam deh ya, 2 jam biasa kita evaluasi segala macam 2 jam. Itu yang keambil waktu bukan 2 jam, tapi 4 jam. Betul. Waktu kerja yang terpakai oleh karyawan di satu perusahaan itu. Kalau by text sudah bisa, ya udah dibaca sama dia satu tim, ya udah selesai gitu. Seperti itu. Lalu sudah tes, ya saya negosiasinya by email segala macam, udah oke, udah onboarding. Onboardingnya pun mereka punya sistem LMS, Learning Management System ya. Jadi kita tidak usah onboarding langsung ada orangnya gitu kan. Ya kita biasalah nonton video, kalau misalnya udah kita checklist gitu, itu berarti sudah. Terus nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab setelah kita menonton video itu. Nah seperti itu. Memang kalau perusahaan yang proper gitu kan, yang cukup besar, sudah punya sistem seperti itu. Lalu diterima, ya udah kerja langsung dari Indonesia, dan sistem kerjanya itu asinkronus ya. Koreksi jika saya salah, yang seingat saya itu asinkronus. Itu artinya adalah kita di seluruh dunia, satu perusahaan itu kan banyak nih ya, dari Indonesia ada, dari Filipina ada, Vietnam segala macam gitu kan, dari Portugal, bahkan dari Kolombia segala macam gitu. Di 5 benua itu ada. Mereka itu menyepakati sistem asinkronus. Jadi saat kita mengirimkan pesan, itu ada istilah jeda waktu untuk membalas, dan itu dimaklumi. Karena kenapa? Saya punya produser orang Kolombia. Saya sekarang satu Kolombia, satu Portugal, seingat saya produsernya.
mereka kan jam kerjanya beda ya sama Iya, saya ya. pasti. Nah, tapi tahu saat mereka kasih beban editing katakanlah 10 video untuk dikerjakan hari Senin ini. Mereka Oke. bikinnya hari Jumat. Mereka tahu Oke. Debbie akan selesai di hari Senin. Debbie Oke. akan selesai di hari Selasa kayak Iya, gitu. iya, iya. Jadi saat saya jam kerjanya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore mulai, Iya. mereka jam 5 sore itu mereka kadang-kadang baru bangun, Iya, baru iya, mulai iya. kerja tergantung lokasi mereka di mana. Heeh. Ada yang beda 4 jam, ada yang beda 6 jam, Iya. dan ada yang beda 12 jam sekali, seperti itu. Jadi, hal itu yang disepakati sama Oke. seluruh karyawan. Jadi tidak ada tuh, ini Kok nggak dia respon ya? kok nggak ngerespon ya? Respon, iya. Sekarang lihat dulu dia jam kerjanya kan ada tuh kalau Iya, di iya. Slack ada ya, Iya. jam kerjanya itu jam berapa Iya. sekarang saat ini, dan dia mulai bekerja sampai selesai kerjanya sampai jam berapa. Iya. Saya settingnya itu 9 ke 5, 9 to 5. Oke. Kayak gitu. Tapi memang kadang di jam 9 malam kalau ada revisi dadakan, Iya, ada iya. hujan ya saya harus siap gitu merevisinya. Iya. Seperti itu. Nah, itulah sistem kerja yang diterapkan di banyak perusahaan di dunia saat ini. Jadi nggak harus kebalik jam kerja, kan banyak juga tuh teman-teman yang punya yang kerja remote dengan perusahaannya di luar negeri, jadinya kerja jam 8 malam sampai jam 5 pagi gitu kan, kebalik gitu. Ada Oke. juga tuh yang modelnya begitu. Ada juga. Saya juga nggak tahu kenapa. Untungnya saya nggak Iya, dapat yang kayak gitu ya di yang US, Iya. Aussie sama yang di Europe sekarang nggak dapat tipe perusahaan kayak Iya, gitu. iya, iya. Jadi memang ada. Itu juga mereka mungkin ya plus minus ya semuanya Iya, ya. iya. Jadi kalau misalnya kita kerjanya secara barengan Iya. gitu, itu ada faktor ya plusnya juga. Iya. Tapi kalau misalnya ya seperti asinkronus itu ada minusnya juga. Cuma ya sejauh ini segala halnya berjalan dengan sangat mulus di perusahaan. Mungkin karena tergantung industrinya juga ya. Di industri kreatif mungkin akan lebih yang nggak terlalu berpengaruh gitu, kerja bareng-barengan di jam yang sama. Mungkin Betul. beda cerita kalau di industrinya financial atau Ya. apa yang memang butuh koordinasi real time ya. Betul, Kalau di betul. kreatif kan kita juga nggak butuh real time juga sebenarnya. Yang edit kan juga butuh waktu gitu. Iya, setuju. Oke, ini menarik nih Mas Debi. Nah, berarti job desk-nya sekarang tuh Mas Debi kayak gimana nih pembagian job desk-nya dari perusahaan? Dikasih satu video terus dikasih deadline tugas atau gimana? Biasanya setiap minggu itu beberapa puluh video ya. Oke. Nah, rata-rata satu hari itu 7 sampai 10 video dikerjakan. Jadi nanti produser ya. Sebenarnya namanya bukan produsernya, cuma kita kan familiarnya produser Iya, ya iya. produsernya. Si produser itu memberikan 8 video Oke. dikerjakan, misalnya deadline-nya hari ini gitu kan. Besok, Rabu, Kamis sampai Jumat. Jadi biasanya di Senin Selasa tuh udah ada. Udah ada materinya? Udah ada untuk hari Senin sama Selasa. Nanti Oke. di Senin nanti ada yang buat hari Rabu. Nanti di Oh, Selasa iya. ada yang buat hari Kamis. Mereka Iya, iya. bikinnya kayak gitu. Jadi udah ada pipeline-nya gitu ya? Betul. Jadi sangat jarang dapat kerjaan yang dadakan. Iya. Kecuali ada teman-teman video editor dari Eropa Iya. mendadak sakit atau Oke. dia ternyata cuti kayak Iya, gitu. iya. Nah, nanti siapa yang bisa bantu? Langsung Nah, backup. kita Ah. ada yang dari Asia ngambil. Udah Oke. kami bisa bantu gitu. Kalau nggak ada yang dari Latam bisa Iya, ngambil iya. kayak gitu seperti itu. Tapi karena memang sistemnya sudah bagus, Iya. semuanya sudah terjadwal dengan baik. Sudah tersistem ya? Betul. Wah, keren juga. Nah, tools yang dipakai apa aja sekarang? Kalau tools untuk editing Iya. itu tuh ada Premiere Pro. Premiere Pro. Premiere Pro karena memang editingnya itu tidak serumit yang Iya, yang zaman sekarang ya, Iya, yang iya. short video yang butuh hook 3 detik. Walaupun memang Iya. hooknya itu pasti ada, cuma Pasti ada. kita bisa mengkreasikannya itu semua di Adobe Premiere Pro. Lisensi juga disediakan sama mereka. Oke. Lalu untuk komunikasi gitu Iya. kan, kita menggunakan Slack di sana Oke. gitu. Terus juga menggunakan Asana. Mm-mm. Saya juga pernah menggunakan, kalau misalnya di US itu pakai ClickUp. Click up ya. ClickUp. Kalau di yang di OC itu kita pakai Notion. Notion. Ya. Jadi memang untuk teman-teman yang mengincar peluang Iya. di luar negeri, pelajari tools seperti itu. Nah, ini toolsnya sangat-sangat umum ya, karena kan di Sangat umum. Indonesia juga rata-rata makanya itu. Betul, Ada rata-rata. Asana, ClickUp, Notion gitu. Walaupun bahkan berbayar. Ya, benar. Seharusnya perusahaan-perusahaan di Indonesia sudah mengaplikasikan ke tools-tools itu Iya. karena memang sangat-sangat apa ya, bisa diandalkan ya Betul, untuk betul. karyawan gitu, ada trackingannya gitu. Jadi saya juga kalau misalnya kerja itu kan ada track time ya. Iya. Jadi satu video itu bisa di Saya tracking progresnya. gitu kan, berapa lama waktu mengerjakan satu video. Jadi Iya. nanti itu buat database. Oh, nanti kalau misalnya ada rekrut karyawan baru atau menggantikan karyawan yang cuti tadi Iya, gitu. iya. Nah, itu tuh bisa satu Benchmark hari juga seharusnya ada. tipe video kayak gini bisa dikerjain sebanyak 10
video nih per hari buat satu editor gitu. Nah, video-video yang dibuat tuh buat apa sih? Sosial media apa? Ya, buat sosial media. Jadi memang antara Meta Ads kayak gitu-gitu ya, di Google Ads kayak gitu-gitu. Jadi memang membuat sebuah video, memendekkan video dari video-video panjang ke video pendek. Misalnya katakanlah ada satu video panjang 10 menit, kita diharuskan memotong video itu menjadi 3, berarti kan sekitar 3 menitan. Nah, tanpa mengurangi jalan cerita, memotong jalan cerita. Jadi esensi dari kontennya ya. Betul. Jadi isi kontennya itu harus bisa ditonton dengan enak gitu, dengan layak gitu. Jangan sampai wah ini bisa kita potong, enggak kayak gitu juga gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa menganalisis dari 15 menit jadi 3 video, kan berarti harusnya 5 menit tapi ini jadi 3 menit ya. 2 menitnya itu setiap video harus kita potong, dan kita harus bisa menceritakan atau menjaga ceritanya tetap ada ya di video itu gitu. Itu yang sebenarnya yang paling utama dibutuhkan oleh seorang video editor, karena video editor itu kan balik lagi ya, jalan cerita. Betul, harus ngerti jalan ceritanya dulu kan. Jadi ngedit itu nggak sekedar nyemplung-nyemplungin video, kasih transisi, kasih backsound, jadi nggak gitu, harus paham dulu konteksnya, kontennya gitu. Nah, teman-teman yang belum tahu, kalau ada yang udah pernah nonton web series kita sebelum kita berangkat, nah beliau ini nih editornya. Iya. Tadi masalah tools udah, gimana cara dapat kerjaannya udah. Nah, sekarang nih kalau kita lihat tantangannya sebenarnya nggak cuma di industri kreatif ya, kayaknya hampir di semua industri, Mas Debi. AI ini menjadi tantangan gitu, karena banyak yang mengklaim AI akan siap menggantikan orang-orang yang punya skill pas-pasan katanya. Kalau saya sih bicara nggak usah jauh-jauh AI dulu sebenarnya. Kayak editor, kalau dulu kan kita ngedit ribet ya, softwarenya berat, Premiere kalau mau dikasih efek-efek harus pakai ngerti After Effects, harus ngerti Blender segala macam lah gitu untuk bikin satu video yang bagus. Nah, sekarang kesannya seolah-olah pakai CapCut aja udah bisa nih gitu. Nah, menurut Mas Debi nih sebagai seorang video editor yang proper, video editor profesional, akan tergantikan nggak sih job desk video editor profesional ini dengan video editor CapCut dan juga video editor yang mengandalkan AI ini? Jadi sebenarnya kita harus bisa membedakan antara AI atau tools editing ya. Nah, AI itu kan kita generate dari script gitu kan, dijadikan sebuah video. Nah, kayak gitu. Dan kalau misalnya CapCut sebenarnya ada AI-nya, ada fitur AI-nya. Cuma CapCut itu kan layaknya tools video editing Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, seperti itu ya. Kita harus bisa memisahkan itu, maksudnya kita bisa, ini beda gitu ya. Nah, kalau misalnya, tadi kita CapCut dulu ya. Kan video editor konvensional, bisa dibilang lah ya. Itu kan ngeditnya pakai, Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, kalau di TV kita dulu, itu Edius gitu kan. Jarang banget. Lalu ada Avid, Media Composer, seperti itulah ya. Jadi banyak ya, katakanlah 4 yang paling familiar itu. Lalu muncul nih poin baru. CapCut dengan segala kemudahannya. Template-templatenya. Betul. Tinggal pakai. Betul. Banyak orang bilang, apakah itu masih bisa disebut seorang video editor? Bisa sebenarnya. Karena video editor itu di sini. Di otaknya gitu, di kreativitasnya. Itu tuh hanya tools. Bahkan template-template yang ada di CapCut sebenarnya bisa di-recreate lagi di Adobe Premiere Pro. Cuma memang lebih lama. CapCut itu otomatisasi dari berbagai tools video editing yang sudah ada, kayak gitu. Nah, saya pun pakai CapCut. Karena memang di perusahaan yang lain gitu ya, yang di US tadi, itu tidak bisa pakai Premiere Pro. Premiere Pro hanya untuk rough cut. Rough cut, touch up-nya di CapCut dengan segala kemudahan kayak gitu. Nah, seperti itu. Nah, AI beda lagi nih. AI itu benar-benar kita hanya mengenerate dari kalimat ya, terus dijadikan sebuah video. Jadi kalau misalnya AI itu, kalau misalnya videonya enggak pas, bukan videonya diedit. Skripnya yang diubah, jadi di re-edit lagi kayak gitu, dan itu menggunakan kredit atau koin segala macam ya, beda-beda ya setiap tools AI itu. Seperti itu. Jadi apakah itu akan bisa menggantikan? Nggak akan. Mungkin saat ini di bulan ini dan tahun ini saya akan bilang tidak. Itu AI
AI tools tidak akan bisa menggantikan profesi video editor. Karena kenapa? Yang mengoperasikannya siapa? Iya, iya. Seorang video editor juga. Betul. Nah, tapi perusahaan memang menuntut Iya. dan meminta karyawannya agar bisa beradaptasi. Melek dengan AI ya. Betul, jangan sampai kita hanya oh iya video editor mah nggak main yang kayak gitu-gitu, nggak main kita CapCut gitu kan, nggak main misalnya kalau tools AI ada Kling kayak gitu ya, Kling AI yang paling ini ya, yang paling menurut saya yang paling bagus sekarang gitu kan, atau ChatGPT juga udah bisa bikin gitu kan ya, itu kita nggak main gitu, enggak, jangan sampai berpikir seperti itu. Karena kenapa? Jadi jangan sampai kita umur udah tua tapi skill juga skill juga udah berdebu gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Kita harus mempelajari, walaupun ya balik lagi tergantung perusahaannya membutuhkan kualifikasi AI apa enggak. Tapi apa salahnya ya kita bisa ya. Sekarang banyak kok orang-orang Indonesia yang jago-jago banget AI, Rudy. Jadi mereka buka kelas kayak gitu. Dan memang di Indonesia kalau misalnya, kalau kita belajar AI ngeluarin berapa juta buat training gitu kan, buat workshop gitu, worth the price enggak ya buat kerja? Nyari kerja jangan Indonesia, nyari kerja di luar. Karena kebutuhannya Indonesia juga nggak sebanyak itu. Belum sebanyak itu. Menurut saya belum bisa digantikan. Tapi peluang kerja untuk AI video creator itu besar banget. Karena saya banyak banget ngelihat di AI video creator. Gue pengen bisa sih gitu, cuma ya masih belum ke tahap yang sangat ekspor, bahkan intermediate pun belum sih, masih beginner banget. Kita sebagai pekerja kreatif, terutama video editor, dia mulai di sini dulu ya, skillnya di sini dulu disimpan nih gitu. Jadi toolsnya apa aja nanti siap gitu. Dan harus bisa adaptasi. Kenapa? Karena bisa jadi nanti Adobe Premiere nggak ada lagi nanti. Kalau kita skillnya mentok di Premiere lah, terus mau apa gitu. Dan memang idealisme ini kan munculnya kayaknya di generasi kita ya. Awal-awal muncul CapCut, Filmora gitu, kita sangat apaan sih nih, paling cuma buat TikTok doang gitu kan. Ujung-ujungnya apa ya, kepake juga gitu. Bahkan di komputer kantor saya udah nggak pakai Adobe dan lain-lain, udah CapCut, Canva isinya. Padahal di awal-awal munculnya gitu apa-apaan nih gitu kan. Betul. Kelihatan banget nih Canva banget nih, CapCut banget nih gitu. Akhirnya apa? Kepake juga. Jadi mungkin untuk poin yang ini saya harus bilang dan berpesan ke teman-teman para pencari kerja atau yang sudah bekerja dan berprofesi sebagai video editor, motion graphic designer atau apapun itu, kita boleh punya idealisme. Tapi harus realistis di zaman sekarang. Jangan sampai idealisme kita tidak menghasilkan apa-apa dan membuat karir kita mandek. Betul, itu dia. Nah, bicara soal karir, balik lagi nih ke pembahasan tadi. Budaya kerja, Mas Debi. Kan Mas Debi udah ngerasain nih kerja di korporasi besar di Indonesia, di startup yang akhirnya juga besar gitu. Nah, kemudian sekarang kerja di perusahaan asing meskipun dari Indonesia gitu. Ada perbedaan nggak di budaya kerjanya? Yang paling sangat-sangat berasa di luar adalah kita tidak banyak membuang waktu untuk rapat, meeting. Itu benar-benar bisa menghasilkan produktivitas yang jauh lebih tinggi. Saya pernah punya pengalaman di sebuah perusahaan, nggak boleh disebutin ya, nggak enak soalnya pengalamannya nggak enak nih. Itu seminggu itu rapat online itu tuh bisa mungkin 8 kali dalam seminggu. Karena saya ditempatkan di beberapa tim gitu ntar koordinasi sama ini sama ini. Kita meeting apa coba Ruth? Coba aman. Editing gimana? Aman. Lu ngapain kalau misalnya aman ngajak meeting gitu? Udah aja di Slack, di WhatsApp grup, lalu di Telegram grup. Bagaimana statusnya ini? Oh iya aman gitu kan. Progresnya berapa persen lagi? Udah gitu aja. Gitu, nggak usah segala bikin rapat online yang membuang-buang waktu. Karena waktu itu pernah saya catat ya, ada sekitar 18-20 orang di Zoom meeting atau Google Meet itu. 20. Kalau misalnya satu kali meeting 2 jam, berarti ada 40 jam kebuang buat rapat yang seharusnya by text bisa. Itu memakan waktu ngerjain kerjaan yang udah berapa banyak tuh 20. Bukan 2 jam loh ya, berarti 40 jam waktu dari yang seharusnya dialokasikan untuk produktivitas. Seperti itu. Nah, itu yang pertama, itu yang paling berasa. Yang kedua adalah apresiasi yang sangat dihargai. Gitu. Walaupun apresiasinya tidak selalu berbanding lurus dengan bonus yang didapat gitu kan ya. Di grup besar kan karena kita kan pakai tools untuk komunikasi ya, Slack itu.
itu tuh semua orang melihat satu divisi besar. Oh, Debbie atau si A, si B gitu kan. Dia dapat kudos ya, bisa dibilang kudos ya di sekarang ya di era ini. Dapat kudos dari manajer atau kudos dari klien karena hasil videonya itu sangat bagus dan di luar ekspektasi yang mereka pikirkan. Jadi outstanding. Itu tuh dilihat oleh banyak orang dan itu memacu masing-masing untuk bisa berbuat lebih baik lagi. Nah, tapi bagusnya juga kudus-kudus itu biasanya dilihat saat merit increment ya untuk setiap tahun. Jadi kayak gitu. Penilaian di situ ya. Betul, ya di perusahaan-perusahaan memang yang setiap tahun ada kenaikan gitu kan. Nah, tapi kan ya sekarang kita berceritanya tentang kalau misalnya kita dapat perusahaan yang ya oke seperti itu ya. Kayak gitu. Jadi itu budaya yang menurut saya bisa memacu setiap karyawannya lebih baik lagi kayak gitu ya. Yang ketiga itu adalah mereka itu sangat menghargai waktu. Nah, nanti saya ceritakan ya. Ada perusahaan yang menghargai waktu, ada yang enggak nih ya. Di luar negeri nih ya, sama. Nah, sekarang yang menghargai waktu. Jadi saat sudah di luar jam kerjanya, biasanya nggak mau diganggu. Bahkan si manajernya, dia udah di luar jam kerja, udah nggak bisa. Dia sudah mengerjakan banyak video, misalnya dalam satu hari jam kerja 8 jam itu, dan setelah lewat setengah 6, dia udah lewat setengah 6 ya, diserahkan ke orang lain. Jadi misalnya ada satu task editing yang urgent mau diserahin misalnya ke saya yang di Asia Tenggara, tapi udah setengah 6 sore di waktu saya. Di waktu Eropa kan beda sekitar 4 jam ya, 4 jam 5 jam masih siang di sana. Mau diserahin ke orang Indonesia, tapi dia udah setengah 6. Kadang dia nanya dulu, Deb masih bisa nggak ngerjain? Jadi nggak serta-merta Debbie kerjain ini. Nggak tiba-tiba langsung gitu, kerjain ini ya, ini urgent. Enggak, dia tanya dulu, ini masih bisa dikerjain nggak? Kalau misalnya enggak, coba saya lempar ke orang lain lah, kayak gitu. Itu budaya menghargai waktunya itu sangat sangat baik ya. Tapi ada lagi perusahaan yang ini saya kan ada 3 teman selain saya yang kerja di perusahaan luar. Ada yang Singapura, ada yang US 2. Nah, dia perusahaannya hampir sama kayak budaya di Indonesia. Kenapa? Bahkan saat cuti harus membalas chat. Gila itu. Gila. Maksudnya, wah ini mah gak beda jauh sebenarnya dari Indonesia gitu kan. Cuma ya agak sedikit gaji lebih tinggi mungkin gitu ya. Cuma hal kayak gitu yang bikin karyawan gebetah sebenarnya. Karena privasi dia di waktu libur, cuti itu kan hak ya. Betul. Dan sudah ada jatahnya setiap tahun ada berapa hari cuti gitu kan ya. Itu tuh terganggu. Nah, bahkan suka ada beberapa produser ya katakanlah. Dia udah tahu nih si video editor itu ngedit udah banyak dari jam 9 sampai jam 4. Setengah 5 ngasih lagi. Padahal kita udah mau, ini gue masih ada 2 lagi nih editingan. Tapi ini urgent, harus dikerjain. Nah, mau nggak mau itu. Paling ya kita cuma bisa nerimo gitu ya kalau bahasa Jawanya. Terus tapi kita lapor ke manajer. Ini masih bisa lapor ya. Bisa lapor. Ini dia selalu kayak gini, gitu biar jadi evaluasi. Karena kenapa? Bukan salah kita yang nggak ada kerjaan, tapi kita udah ngerjain, tapi dia ternyata ada hal urgent lagi. Maksudnya itu seharusnya tidak bisa dilakukan. Karena tadi yang asinkronus itu ya, sistem kerja seperti itu. Dan ini saya harus menceritakan ini karena tidak semua perusahaan luar itu bagus. Karena ini udah rahasia umum, penghasilan dan gaji di Indonesia itu di Asia Tenggara itu kecil. Ya, coba kita bandingin sama negara-negara tetangga aja deh, Singapura, Malaysia, kayak gitu ya. Apalagi dibandingin negara Eropa dan Amerika seperti itu. Kita itu gaji kecil, mereka menyesuaikan gaji kita. Nah, ini lagi banyak nih fenomena sekarang nih. Kalau kita ngecek di LinkedIn juga, jadi hitungan per jamnya pun akhirnya sama aja dengan kerjaan-kerjaan lokal jadinya. Betul, itu Ruth. Jadi karena tahu ya gaji orang Indonesia itu kecil-kecil ya itu saya juga miris ya. Teman saya pernah ditawarin sekian. Kecil Ruth untuk ukuran perusahaan luar, tapi perusahaan Indonesia gaji oke. Boleh nyebut nominal nggak sih? Boleh ya, biar jadi ini. Dia cuma dikasih $400. $400. Seharusnya idealnya itu 1.000-an. Kalau misalnya di Amerika mungkin 2.300, 2.500 400 itu per minggu biasanya. 400 per minggu benar. Ya, 1.000-an lah pokoknya. Dia cuma dikasih 400 1 bulan dengan beban kerja yang pas saya tahu emang kerjanya apa begini.
ngerjain short video pakai hook 3 detik, ntar banyak animasi keluar. Waduh, itu mah minimal $1.000 aja nggak cukup menurut saya. Menurut saya ya. Karena itu kualifikasinya memang harus benar-benar yang orang yang berpengalaman dan itu beban kerjanya maksimal 8 jam. Jadi nggak bisa itu dikerjain 6 jam selesai, nggak bisa. Itu biasanya 2 video itu 8 jam habis kepake, biasanya bahkan 10 jam. Seperti itu. Jadi mereka udah tahu gaji-gaji kecil kita. Udah tahu marketnya di Betul. sini ya. Dan kita tidak bisa berbuat banyak dengan hal itu. Kita butuh kerjaan ya. Gitu. Banyak teman-teman yang udah nggak apa-apa deh, yang penting kita ada kerjaan gitu kan ya. Harga diri seorang laki-laki kan bekerja ya, cari nafkah. Kayak gitu. Jadi akhirnya diambil. Nah, itulah salah satu nilai minus ya di perusahaan-perusahaan di luar yang sudah mengetahui gaji orang-orang Indonesia seperti itu. Dan saat mau nego gaji pun susah sekali. Alot banget ya. Susah sekali. Kalau boleh bisa cerita, saya pernah dapat tawaran udah kerja ya, istilahnya trial lah. Terus saya akhirnya mau cabut. Udah kerja berapa bulan gitu lah, mau cabut. Terus saya ancam ya kalau misalnya nggak naik segini, gue nggak bakal karena ada yang menawarkan segini loh gitu. Ya, minimal gue segini loh gitu. Terus yaudah kita obrolin dulu sama yang punya perusahaan gitu kan ya, sama CEO-nya. Akhirnya disepakati karena menurut mereka performanya outstanding kayak gitu. Kalau misalnya yang biasa-biasa aja mungkin enggak, karena peraturan perusahaan tidak bisa menaikkan gaji misal 50 bahkan 100%. Gitu kan. Kalau misalnya kita dapat negosiasi lebih bagus ya kita mengabarkan kantor sebelumnya, kantor saat ini gitu kan. Lah mekanisme seperti itu, dan akhirnya dia menaikkan sesuai. Kalau misalnya kita nggak dapet tawaran, udah kita segitu-gitu aja gitu. Ya nggak jauh beda ya sama perusahaan. Hampir sama lah sebenarnya. Cuma beda angkanya aja. Angkanya. Nah, dari beberapa negara tadi tuh, Mas Dewi, ada di US, Australia, sama di Eropa. Paling gede yang mana? Europe yang gede. Eropa. Karena memang mungkin perusahaannya juga mengharuskan minimal gaji karyawannya sebesar apa. Jadi bisa jadi ada audit gitu kan, audit eksternal atau internal. Sebelumnya saya itu kan ngelamar ke perusahaan-perusahaan luar. Itu tuh Indonesia itu tuh hampir disamakan sama sebuah negara di Asia Barat. Yang penduduknya paling banyak di dunia itu sekarang. Udah tahu lah ya. Ya penduduknya paling banyak di dunia, Asia tuh siapa? Mereka itu banyak yang di blacklist. Salah duanya, salah tiganya itu pertama di Upwork. Di Upwork itu mereka bikin lowongan kerja kayak sayembara lah, pembuatan video ini. Misalnya satu video $100, udah dikirim nih sama orang-orang Upwork yang nyari kerja di Upwork. Hilang tuh si perusahaan. Ininya udah dapat dari mereka. Materinya perusahaan scan Kedua, karyawan-karyawan dari mereka itu tuh sama. Kadang slow respon banget ya. Udah slow respon banget lagi ya. Itu tuh bisa berapa jam baru dibalas. Nah, itu tuh nggak mau tuh si perusahaan-perusahaan Amerika sama Eropa. Nah, nama Indonesia yang saya tahu ya, balik lagi koreksi jika saya salah, ini hanya pengalaman kerja saya. Nama Indonesia itu sedikit banyak sekarang ketolong karena performa ya beberapa orang di perusahaan-perusahaan itu juga sama teman-teman dari Filipina. Filipina itu bahasa Inggrisnya bagus, orang-orangnya, dan ternyata kemampuan mereka juga satu level sama kita lah gitu. Jadi etos kerjanya juga bagus, sebagus kita. Kita tuh bagus etos kerjanya, disenangi sama perusahaan luar, kayak gitu. Cuma memang ada stigma negatif di pengalaman-pengalaman sebelumnya sama orang-orang kita atau bahkan mungkin sama orang Asia. Jadi kalau udah dapet tuh ya menjaganya ini ya, menjaga nama baiknya, bebannya juga berat juga nih sebenarnya, karena yang berefek nanti teman-teman kita yang lain. Betul. Saya boleh sharing pengalaman tentang ini sebelum ke poin selanjutnya. Nah, kenapa kita harus menjaga performa dan nama baik di sebuah perusahaan? Kita bawa nama negara ya. Kita bawa nama negara, walaupun negara nggak nyariin kerja nih. Nggak mikir-mikirin kita juga. Nggak nyariin kerja nih gitu kan. Kita juga udah apply sana sini ya dengan biaya sendiri segala macam. Mungkin juga ada yang kursus bahasa, kursus tools editing itu sendiri. Tapi kita bawa nama negara. Saat kita perform, saya pengalaman di perusahaan, dia nanya, Debbie, ada nggak yang kemampuannya seperti kamu, etos kerja dan komunikasinya sebaik kamu sampai level itu kalau kita dipercaya.
sampai di titik itu kita kan harus perform ya. Iya. Gitu. Bahkan mungkin kalau misalnya berkorban di awal-awal ya, berkorban kerja sampai malam itu nggak masalah. Iya, iya. Nanti saat kita udah punya bargaining power buat ini ke mereka ya, Iya. kita buat kayaknya gue nggak bisa nih kalau sampai malam terus, Iya. sampai sore aja 8 Iya. jam kayak gitu. Nah, itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya awal-awal ya kejar Ya bangun brandnya, Betul. branding kita dulu lah. Branding sebagai- diri sendiri sebagai ya. Orang yang punya karya yang bagus gitu. betul. Nah, nanti saat udah dipercaya, Hmm. kita tuh biasanya dikasih project-project yang penting. Iya, iya. Video-video yang klien-klien mereka ikan kakap ya dalam Iya, tanda kutip, iya. dikasih ke kita. Nah udah kayak gitu kita dipercaya, biasanya mereka nanya lagi, ada Iya, nggak iya. temen Yang sama nih. yang sama Heeh. seperti itu, kemampuan, Iya. komunikasi, Iya, etos iya. kerja, attitude-nya. Iya. Nah baru kita bisa merekomendasikan teman-teman. Iya. Nah dari situlah kita bisa kayak ngebuka peluang Betul, betul. buat rekan-rekan Iya. kerja kita, kolega kita, sesama video editor Iya. di kantor sebelumnya. Di situ juga tuh pentingnya menjaga relasi yang baik dengan teman-teman di kantor. Itu etos kerja yang bagus, hasil kerja yang bagus, hubungan baik dengan teman-teman itu Iya. perlu. Karena ya balik lagi kita aja dapat project-project ya karena hubungan pertemanan Betul. kan ya. Kebanyakan project yang kita dapat ini hubungan pertemanan gitu. Dan ini fakta lucu ya, Iya. fakta lucu sebenarnya. Menurut saya itu ini pernah ada juga, ada yang ngeposting, saya lupa di thread di Twitter atau di LinkedIn. Di atas 60% lowongan kerja tidak pernah diposting. Betul, betul. Ya ini banyak juga narsum-narsum kita yang menyampaikan itu di sini. Jadi kebanyakan itu justru di internal dulu gitu. Betul. Di internal tuh maksudnya itu bukan ini ya, bukan anaknya siapa dulu gitu. Kita nggak bicara sisi negatifnya dulu, kita sisi positifnya dulu. Tapi punya nggak rekomendasi gitu. Contoh nyari editor, Mas Debi punya nggak rekomendasi teman editor yang sama? Kalau yang teman-teman yang scriptwriter punya nggak teman scriptwriter yang juga kemampuannya sama? Yang gitu dulu gitu ya, yang di hire gitu, yang dipanggil untuk di interview gitu. Kemudian baru ketika dari internal nggak dapet, barulah nanti dibuka keluar. Betul, betul. Jadi kebanyakan memang internal dulu teman-teman. Ya, pentingnya menjaga relasi dan komunikasi yang baik dengan teman-teman satu kantor sebenarnya. Oke, nih satu lagi Mas Debi. Tadi kita udah bahas gimana caranya dapetin kerjanya, dapetin kliennya, kemudian menghindari scam-scam penipuan kerjanya gitu. Nah, caranya nih biar kitanya dilirik duluan gitu. Di job portal, di LinkedIn gitu. Kalau tadi Mas Debi kan udah cerita tuh gimana bikin CV yang menarik dan lain-lain. Kalau personal sendiri Mas Debi, supaya profil kita dilirik dulu lah di LinkedIn, gimana sih caranya? Sebenarnya ini bukan pengalaman saya ya. Iya. Kalau saya itu kan apply Iya. dan dapat dia ngelihat CV gitu kan, Iya. CV Porto. Nah cuma ada beberapa memang koneksi saya di Iya. LinkedIn itu dia memposting showreel dia, Oke. cara dia ngedit Oke, gitu iya, kan, cara dia touch up sebuah video yang kelihatannya biasa aja terus jadi video talking head yang Iya, iya. wah sangat dinamis. Iya, Dia iya. menggunakan tools ya CapCut mungkin, terus dia mengkombinasikan dengan AI kayak gitu. Mulailah kalian kalau di LinkedIn ya, ini karena saya bicara LinkedIn ya, Iya. postingannya seperti itu Oke. karena banyak banget Iya. yang tidak bisa memanfaatkan sosial media sebagaimana mestinya. Iya. Di LinkedIn dia ngomentarin postingan-postingan yang misalnya menjelek-jelekan pemerintah kayak gitu, terus menjelek-jelekan satu perusahaan kayak gitu. Dia komen di situ, bahkan ada kata-kata yang sangat-sangat tidak pantas disebutkan di komentarnya. Itu pertama, kalau recruiter itu tidak akan merekrut orang seperti itu, nggak akan. Bisa ke blacklist tuh. Betul. Karena kenapa? Kalau istilahnya gini ya, kok dia sangat gampang ya jarinya mengetik hal tentang pekerjaan di media sosial. Nanti kalau dia diterima di perusahaan saya, bagaimana kalau misalnya dia ada ketidakcocokan di sebuah kebijakan? Betul. Ya, seperti itu. Lalu yang kedua, jangan terlalu sering posting kesulitan hidup. Gitu. Emang kita lagi sulit semuanya ya. Betul, itu udah rahasia lah ya. Tapi di profesionalisme tidak seperti itu. Katakan lagi nih, kita bekerja di sebuah perusahaan. Oh, beban kerja kita banyak banget nih. Nggak seperti yang lain. Kita tapi cerita di medsos kayak gitu. Nanti kalau misalnya orang itu yang cerita di medsos itu open to work, nggak ada tuh yang mau tuh. Karena kenapa? Ngeluh mulu istilahnya. Ya keluhan itu boleh, cuma janganlah ya di tempat yang seharusnya dipakai untuk profesionalitas dalam bekerja. Nah, yang selanjutnya adalah ya
tunjukin skill aja gitu. Misalnya katakanlah si A sudah ikut workshop tentang video editing dikombinasikan dengan AI. Dia coba bikin sebuah postingan yang bisa menarik orang lain. Apa ya, kalau di link ini kan ada impression ya. Nah itu tuh coba bikin postingan seperti itu yang menarik impresi untuk orang-orang banyak gitu. Cara kalian mengedit, hasil videonya seperti apa. Jadi bahkan kalau misalnya sering seperti itu, banyak yang nge-DM. Enggak cuma dia ngelihat karena kita apply gitu. Karena saya udah sering di DM dari perusahaan Singapura, Australia gitu kan. Di luar yang Europe gitu kan, ada yang di Belanda juga gitu kan. Cuma memang ya harganya belum cocok gitu. Nggak masalah, yang penting berarti saya menggunakan media sosial dengan baik, dengan tepat. Karena kenapa? Indikatornya adalah recruiter yang nge-DM gitu. Berarti bola yang nyamperin kita, bukan kita yang nyari bola. Nah, bangun brand seperti itu di media sosial, terutama di LinkedIn seperti itu. Dan balik lagi, jangan terlalu banyak nulis I'm interested, karena banyak banget rakyat Indonesia yang saya cintai ya. Itu tuh kalau misalnya ini rekruter yang benar ya. Dia butuh video editor, kualifikasinya bisa ini. Nah, silakan apply atau kirim lamaran ke email. Dia malah I'm interested. Nggak ditanya bro, I'm interested. Kalau misalnya lu interested dengan interest dengan lowongan itu, udah apply langsung. Kalau like boleh. Kalau like boleh, biar koneksi kita ya bisa dijangkau dengan postingan itu. Tapi kalau misalnya buang waktu I'm interested, jangan. Karena kenapa? Itu bukan metode melamar kerja yang benar. Gitu kan. Kalau misalnya kalian sudah bisa memanfaatkan media sosial untuk bekerja dengan baik ya. Kayak gitu. Cara melamar kerjanya juga yang benar. Kan kemarin saya buka lowongan buat satu video editor. Mungkin saat video ini tayang saya udah nge-hire orangnya. Sekarang lagi proses seleksi sama tes gitu. Nah itu nggak banyak sih. Ada beberapa yang dia ini portofolionya gitu aja. Nggak ada sopan santunnya. Nggak ada sopan santunnya, nggak ada dear Pak Debi atau siapa gitu kan. Lalu ada saya adalah ini berpengalaman gitu kan, saya tertarik dengan lowongan yang diposting di sini. Itu kan ada urutannya gitu kan, gitu. Ataupun lebih simpel nggak apa-apa gitu ya, asal jangan kayak ini deh, kalau di Facebook kalau nanya barang masih ada gitu sebenarnya. Aduh, kalau seperti itu kan, misalnya kalian jadi HRD gitu, ini kok orang tidak punya sense melamar kerja yang baik karena seharusnya kalau sudah level ingin bekerja, perbaikilah tata bahasa yang benar gitu. Dan mungkin yang terakhir ya, kalau misalnya mau bekerja di perusahaan luar negeri, belajar bahasa asing yang baik, yang proper, karena bahasa itu barrier yang sangat kuat yang membatasi kita dengan dunia luar. Maksudnya dunia luar tuh di luar negeri gitu ya. Karena kita nggak usah sangat jago untuk langsung ngelamar kerja. Jadi misalnya gini, saya mau ngelamar kerja di Jerman katakanlah, saya harus bisa bahasa Jerman paling bagus level apa? Kalau paling bagus kan bisa sampai C1, C2. C1 gitu ya. Tapi cukup misalnya yang dasar apa? Level basic lah. Basic, Nah, kayak gitu. Tapi kita mengerti cara yang dimaksud gitu ya. Yang dimaksud misalnya ada sebuah tes editing, tapi videonya menggunakan bahasa Jerman gitu ya. Itu tuh kita nggak harus expert banget. Yang penting kita tahu, kita harus bisa memendekkan video dari 5 menit ke 1,5 menit katakanlah. Kita jangan membuang cerita-cerita yang penting di video itu. Seperti itu. Nah, jadi belajarlah bahasa ya teman-teman, karena minimal bahasa Inggris dulu. Betul. Minimal bahasa Inggris dulu. Tata bahasa, nggak usah grammar yang terlalu expert, walaupun ya lebih baik. Sebaiknya ya idealnya tuh ya kita belajar bahasanya dengan tuntas. Tapi kalian jangan sampai minder kalau misalnya bahasa Inggrisnya masih level basic ya.
ya basic ke intermediate itu oke. Karena kenapa? Saya juga bahasa Inggrisnya tidak terlalu bagus, tapi saat interview saya bisa menjawab pertanyaan dari mereka dengan baik dan saya mengerti maksud yang dia sampaikan. Betul. Dan saya bisa menjawabnya dengan baik, dan saat tes pun dan saat kerja sehari-hari pun saya bisa menganalisis kalimat-kalimat bahasa Inggris itu dengan baik. Iya. Gitu. Bahkan ada satu produser dulu dari Turki yang saat saya pertama kali megang acara di istilahnya klien dia, langsung dia bilang, Debbie, saya langsung bilang ke istilahnya di atas produser, eksekutif produser, saya udah bilang ke eksekutif produser bahwa kamu yang akan selalu megang klien ini karena dari 2 video yang dihasilkan kamu mengerti gitu kan. Nah, saya nggak tahu tuh maksudnya apakah itu kreator baru, maksudnya klien baru gitu kan, ataukah bukan. Berarti kan istilahnya saat seseorang bisa mengerti apa yang disampaikan itu sudah jadi nilai plus di samping skill editing yang dia punya. Percuma kalau misalnya skill editingnya bagus tapi dia nggak mengerti. Nah, akhirnya yang diedit kelihatannya bagus tapi nggak jelas nih. Nggak jelas karena di luar negeri itu bukan hanya visualnya bagus. Ada muncul teks ini, bukan itu. Orang luar negeri kebanyakan menikmati tayangan itu storytellingnya. Iya. Dan ya itu tadi Mas Debbie aja dengan modal bahasa Inggris yang bisa mungkin levelnya masih intermediate lah. Iya. Basic aja. Iya, masih basic lah gitu. Itu bisa dapat klien dari berbagai negara gitu. Nah, bayangin kalau banyak potensi-potensi klien-klien lain sebenarnya yang bisa terbuka kalau kita menguasai bahasanya. Contoh, klien-klien di Jerman. Di Jerman tuh banyak orang yang masih nggak suka berbahasa Inggris sebenarnya, Mas Debbie. Orang Jerman tuh masih bangga dengan bahasanya mereka. Nah, kalau kita bisa bahasa Jerman basic, bayangkan ada berapa banyak klien yang terbuka nih potensinya. Belum lagi nanti klien-klien dari China misalnya. Dengan kita bisa menguasai bahasa Mandarin, ada berapa banyak klien yang bisa kita handle gitu. Jepang lah apalagi gitu. Karena masih banyak negara-negara itu memang yang bahkan bahasa Inggris pun mereka belum lancar gitu. Betul, nah, setuju. Kalau kita skillnya baru di bahasa Inggris ya kita masih terbatas nih di klien-klien yang berbahasa Inggris gitu. Sementara masih luas nih potensi marketnya yang bisa kita kejar gitu. Betul. Nah, jadi ya bahasa itu adalah salah satu pintu pembuka peluang karir untuk di level global gitu. Ya dimulai dari satu dulu bahasa Inggris, kemudian tambahin lagi bahasa-bahasa yang lain. Minimal mengerti apa yang disampaikan dan apa yang kita sampaikan juga dimengerti. Gitu. Kan intinya komunikasi itu saling mengertinya dulu nih. Gitu. Kalau saling paham, grammar berantakan pun ya nggak apa-apa. Untuk di awal-awal itu nggak apa-apa. Sambil belajar. Sambil tetap belajar dan di upgrade terus skillnya gitu. Jadi yang di upgrade nggak cuma skill kasarnya, skill editingnya aja, tapi juga skill komunikasi ya, Mas Debbie. Nah, satu peran terakhir Mas Debbie sebelum kita tutup. Dari sekian banyak klien, perusahaan yang sudah Mas Debbie bekerja di sana, nah, cita-cita besarnya ke depan apa sih? Sebenarnya cita-cita besarnya adalah saya ingin membuat sebuah agensi yang isinya orang-orang Indonesia tapi klien orang luar. Wah, keren. Karena ternyata ya di 3 perusahaan yang sudah saya masuki gitu ya, skill kita itu berada satu level dengan orang-orang Eropa. Bahkan di beberapa kasus orang-orang Eropa yang dari Rusia, mungkin dari Portugal gitu, itu tuh kalah sama kita. Gitu. Orang-orang lebih seneng orang-orang Asia nih, kayak gitu. Pertama, kita itu zona waktunya lebih cepat. Benar. Jadi saat kita sudah selesai kerja, hasil editingan itu sudah siap di preview. Karena mereka baru masuk kantor nih. Baru mulai bekerja. Itu poin pertamanya. Terus orang kita tuh nggak neko-neko. Gitu. Walaupun kita pengen ya gaji gede ya. Gaji gede itu kan pengen, siapa yang nggak mau gitu kan. Tapi kalau misalnya kita dapat gaji yang oke lah, pas-pasan gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia katakanlah 2 digit katakanlah ya. 2 digit kan minimum ya sekarang udah kalau berkeluarga gitu ya. Nah, itu tuh kita tuh nggak neko-neko minta lebih gitu. Kalau orang-orang luar tuh gaji gue segini doang gitu ya, belum apa-apa udah minta naik belum apa-apa minta naik. Nah, orang kita tuh enggak. Gitu. Itu yang disenangi. Walaupun kalau misalnya kalian punya skill lebih, kalian punya bargaining power ya buat nuntut kenaikan gaji atau bonus. Itu sangat layak. Dan saya sudah mempraktikkan itu dan bisa ternyata. Nah, lalu lowongan kerja di Indonesia kan lowongan banyak. Tapi yang lamar kan lebih banyak. Lebih banyak. Jadi istilahnya satu kue diperebutkan oleh banyak banget orang.
gitu. Mengapa kita tidak coba mencari kue-kue lain yang disediakan di luar negeri? Kuenya lebih besar, kuenya lebih enak. Betul, betul. Tapi orang luar itu juga menuntut kualifikasi yang sesuai. Pantas untuk itu ya. Pantas untuk itu. Jadi mulailah kalian memang kalau misalnya punya komunitas atau punya perkumpulan, punya circle, udah mikirnya jangan, oh kita setelah ini takut kena layoff, mikir kemana ya kerja ya, ke perusahaan apa ya. Nggak, coba pikirnya langsung ke luar negeri. Nah, hambatan apa yang ada di luar negeri? Tadi balik lagi ya, bahasa. Salah satunya yang paling besar bahasa. Kalau kemampuan saya yakin orang Indonesia itu jago-jago. Bener. Ini fakta ya. Bu, ini bukan pendapat karena memang orang Indonesia itu di perusahaan yang udah saya geluti gitu ya. Maksudnya saya masuk di perusahaan itu sangat bisa bersaing, bahkan bisa diandalkan gitu sama orang luar gitu. Dan pelajarilah bahasa gitu. Karena ada teman-teman saya yang seumuran sama saya, berarti kan sudah ya kalau dibandingin sama yang era sekarang sudah senior ya, gitu ya. Mereka kalau misalnya ditanya, aduh tapi gue nggak bisa bahasa Inggris. Kalau misalnya gitu gimana ya? Maksudnya saya kalau ngasih tahu gitu, tapi gue nggak bisa bahasa Inggris deh. Ya belajar bagaimana dong? Kita kan kayak bisa ngebakar kertas terus diaduk-aduk diminum pinter bahasa Inggris. Kita harus pintar terus. Sama satu lagi untuk pemirsa yang nonton Otka ya, penawaran gaji paling besar sejauh ini yang saya tahu, entah itu di Fiverr atau Upwork, saya dapatnya itu dari Jerman dan Belanda. Itu satu video itu gede banget nominalnya kalau di Upwork gitu. Nggak tahu ya orang Jerman sama Belanda untuk kreatif kayaknya kurang mereka. Kreatif kurang, tapi sekali ngasih kerjaan gede banget duitnya. Bener. Kalau misalnya di sana pun beda. Betul, mereka malu kali ya misalnya ngasih gaji kecil gitu ya. Dan bisa ini balik lagi kata Mas Dewi tadi, bisa ini mereka nanti kena audit, kok bisa bayar orang cuma segini gitu. Cuma segitu gitu, kayak lu memperbudak apa gimana? Mereka punya budaya malu seperti itu. Betul. Makanya kalau misalnya bisa ya pelajari bahasa-bahasa asing, benar bahasa Inggris utama, tapi kalau misalnya punya bahasa kedua, bahasa ketiga gitu ya, yang bisa kalian pelajari, silakan pelajari. Karena orang sana, kalau katakan orang Belanda kalau ngelamar kerja, bisa bahasa Belanda itu lebih bisa connect duluan. Iya, dia bisa bahasa Belanda dan dia mau mempelajari bahasa saya. Nah itu ya, biasanya lebih diprioritaskan daripada orang yang memang bahasanya masih sedikit gitu sih. Kalau memang tujuan kalian ke perusahaan Belanda atau Jerman kayak gitu sih. Masya Allah, luar biasa. Masih banyak cerita sebenarnya pengen kita bahas, tapi untuk saat ini kita fokuskan pada situ dulu, menjadi video editor dengan klien-klien dari luar negeri. Makasih banyak Mas Debi atas insight dan juga cerita pengalamannya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman kita, teman-teman Sobat Otka semua yang memang cita-citanya Otka sendiri juga menjadi jembatan, sebenarnya menjadi jembatan bagi anak muda Indonesia supaya bisa menjadi pemain dunia lah, menjadi warga dunia bahasanya. Kenapa? Karena yaitu peluang di Indonesia ada, tapi yang memperebutkan juga banyak. Sementara skill dan juga kemampuan kita di luar sebenarnya cukup diakui gitu. Jadi kenapa nggak kita bawa ke level yang lebih tinggi? Nggak harus ada di luar negeri, dari Indonesia pun bisa. Kliennya yang dari luar negeri, uangnya yang kita bawa ke sini gitu. Baik, terima kasih banyak Mas Debi, terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyaksikan. Jangan lupa di-share videonya, di-like, di-subscribe, dan komen. Mau siapa lagi yang akan kita undang dan kita akan bahas di Cerita Otka episode berikutnya. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.